Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Kita datang dengan semangat yang baru, memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru. Ya, kita mau mempraktekkan kerendahan hati. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Ada sesuatu hal yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Siapkan hatimu, siapkan segalanya. Bawa ke dalam tangan Tuhan. Bawa masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita merasakan keindahan bersama dengan Tuhan. Menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Penuhi tempat ini. Penuhi hidup kami. Penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih. Hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, penuhi kami. Haleluya, penuhi kami Tuhan. Kami datang tersungkur menyembah-Mu, menyembah-Mu, ya Bapa. Menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, ku menyembah-Mu, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus, hanya satu-satunya. Engkau satu-satunya penolong dan penghibur kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Amen. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami, hadirat-Mu menguasai hidup kami, dan hadirat-Mu kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Amin. Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami, Amin. dan kami siapkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan jamah pagi hari ini, untuk Tuhan lawat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Beracaralah dari awal sampai habisnya ibadah kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bekerja, dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini, saat ini, sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama kita katakan amin. Beri kanan kiri, muka belakang, katakan Yesus segalanya dalam hidup kami. Baik. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan lagi, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sama-sama katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis.
kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sama-sama katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan tangannya, dia menopangmu, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangan yang kuat itu akan menopang kami, Tuhan. Maka dari itu kami bersyukur untuk tangan yang selalu terulur dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lagi kita mau katakan kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum, amin. perbuatan tangan-Mu, Ya. ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa kagum. Kepada hambanya saya persilakan. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi mari kita katakan, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Itu ungkapan hati kami yang paling dalam, Tuhan. Bahwa sampai detik ini Tuhan terus membuat kami terkagum-kagum. Tuhan terus membuat kami terheran-heran dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan tiap kali kami mengingat apa yang sudah terjadi dalam hidup kami, kami selalu mau berkata kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bahkan sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman, sekalipun Tuhan izinkan kami berada di dalam lembah kekelaman, tapi kami mau tetap berkata bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan itu yang selalu membuat kami kagum, hormat, dan sangat-sangat mau berkata bahwa jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena kasih Tuhan, jika bukan karena kebaikan Tuhan, jika bukan karena anugerah Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tapi semuanya ini boleh kami lalui. Bahkan kami boleh berjalan di dalam lembah kekelaman. Bahkan kami boleh menghadapi semuanya itu karena kami tahu ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menggandeng kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, tangan kanan Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemenangan buat kami. Oleh karena Tuhan, pagi ini buat hati kami selalu limpah dengan syukur. Buat hati kami selalu melihat apa yang seringkali tidak mampu dilihat orang, yaitu kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus buka mata hati kami dan angkat segala keterbatasan kami. Interpretasikan apa yang hamba-Mu tidak mampu interpretasikan kepada jemaat-Mu. Dan tolong kami untuk beroleh pencerahan demi pencerahan di dalam Tuhan. Supaya kami semakin cerdas dalam Tuhan. Supaya kami tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran
tetapi kami beroleh pengetahuan yang benar dan kedewasaan yang penuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nama saya masih Krishna Wijaya. Belum berganti dengan namanya Pak Roy ya. Jadi jangan heran karena pasti ada sesuatu yang accidentally ya, tidak sengaja ya. Ya, dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, dan kalau Bapak Ibu tadi sempat membaca sesuatu yang bersifat tematik ya, 1 bulan ini practicing humility ya, berarti setidaknya Bapak Ibu sudah ngerti apa yang akan disampaikan. Saudara sudah ngerti apa yang akan saya sampaikan? Belum? Nah, belum ngerti itu susah ya saudara ya. Ya. Saudara sudah ngerti apa yang saya mau sampaikan? Belum juga. Ini ya. Belum ngerti ya angel ya saudara untuk sampaikan. Ada yang sudah ngerti? Ada yang sudah tahu? Ya, enggak ada yang berani jawab. Oke, mari kita buka ayat ini dan kita baca bareng-bareng ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Nanti pada waktu ayat yang terakhir, ayat 11 kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ganjil dulu. Firman Tuhan berkata, hendaklah. Jadi kalau sudah ada kata hendaklah kamu, berarti ini sebuah himbauan. Betul ya? Hendaklah ini sebuah nasihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, berarti ini bicara tentang sebuah kehidupan sosial, sebuah kehidupan atau yang sering kita sebut dengan sebuah komunitas. Dan kita tahu bahwa di dalam Filipi itu kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama ya, di situ dikatakan bahwa ada berbagai macam orang punya motivasi di dalam memberitakan Injil. Ya betul ya saudara ya. Paulus memberitakan Injil dengan kasih Kristus, tapi ada orang yang mau cari keuntungan, ada orang yang mau cari nama di tengah-tengah keterpurukannya Paulus ya. Demi apa? Kadang ada yang demi nama dan sebagainya ya. Lalu kemudian di pasal yang kedua, bagian yang ke-12, ayat yang ke-12 dan seterusnya firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah golongan atau angkatan yang bengkok hati. Ya, lalu kemudian kita tahu di dalam pasal 4 itu ada sebuah seruan karena di situ ada sebuah nasihat karena kenapa ada konflik internal yang terjadi di antara para aktivis yang namanya adalah Yudia dan Sintike. Ya, nah makanya wajar sebetulnya kalau sebuah surat ditulis itu biasanya karena ada sebuah contingency. Do you know contingency? Contingency itu jadi kalau saya bikin, tidak seperti saya sedang mengajar. Saya bikin diktat itu bukan untuk menjawab situasi, betul ya? Atau saya membuat jurnal itu tidak sedang menjawab situasi. Tapi saya pengen nulis saja. Nah, ketika saya mengajar jemaat, saya pengen ngajar aja. Tapi contingency itu artinya adalah sesuatu yang dibuat oleh karena saya ingin menjawab sesuatu. Nah, Rasul Paulus maupun penulis-penulis kitab lainnya, mereka itu ketika mereka menulis khususnya surat, mereka selalu melihat situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Ya, nah itu yang disebut dengan contingency, mencoba menjawab situasi pada waktu itu. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Ya, ada konflik. Kemudian ada dorongan untuk hidup menjadi berkat, menjadi bintang di tengah-tengah golongan yang gelap, ya angkatan yang gelap. Makanya muncullah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Silakan ayat 6. Ayat 6, tolong. Ya, 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih orang yang tidak ingin hidupnya menonjol? Siapa toh orang yang tidak ingin hidupnya itu menjadi pribadi yang dapat validasi, ya, dapat pengakuan, ya, dapat sesuatu yang tentunya memuaskan hati kita, betul gak saudara ya? Makanya kan itu yang seringkali ditempuh oleh setiap kita, pendidikan yang tinggi, betul ya, mengejar materi, betul ya. Tidak hanya sebetulnya banyak orang tidak hanya yang penting aku cukup, enggak. Tapi kadang-kadang harta dan pendidikan dan apapun yang kita kejar ini bisa menjadi sebuah aktualisasi diri, betul ya? Ekspresi diri kita yang membuat kemudian orang ngakui, betul ya? Kenapa jadi dokter? Nah, tentunya karena itu sebuah pekerjaan yang prestisius, ya, sebuah pekerjaan. Dari dulu aja saya cita-citanya waktu kecil kalau ditanya, mau jadi apa? Dokter. Karena dari kecil kita sudah di indoktrinasi, dokter itu pekerjaan mulia, dokter itu pokoknya duitnya banyak, dokter dan sebagainya ya. Guru itu nantilah. paling tersingkirkan tuh guru ya saudara. Nah akhirnya yang terjadi seringkali adalah ketika kita sudah mencapai sesuatu yang kita anggap hebat, yang kita anggap tinggi, nah kadang-kadang yang seringkali terjadi adalah tidak dibarengi dengan sikap, attitude, karakter yang membuat kita itu dalam tanda petik layak dengan jabatan tersebut. Ya, yaitu apa? Sombong. Ya. Wah, sombong itu dampaknya itu luar biasa loh saudara. Sombong tidak hanya membuat kita dijauhi orang. Sombong tidak hanya membuat kita mengalami konflik internal maupun eksternal dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi sombong juga seringkali bisa membuat kita tidak punya teman. Ya, sombong membuat kita pada akhirnya bisa menjadi kejatuhan kita. Betul ya saudara? Ingat ya, Yeskiel pasal 28, kalau saudara ingat dengan satu sosok malaikat hebat yang namanya Lucifer. Ya, Yeskiel 28 mencatat dengan jelas karena kecantikannya dia jatuh di dalam kesombongan. Sehingga sebetulnya kalau kita boleh mendefinisikan secara definitif, sombong itu bisa dibilang dosa yang paling tua. Oh, bayangin ya, makanya semua kita itu punya potensi yang hebat untuk menjadi sombong. Betul ya saudara ya? Semua kita tanpa terkecuali. Sampai dia hamba Tuhan yang paling hebat pun, ya betul ya Pak Roy ya? Sampai yang paling hebat pun, yang paling kali berpaling wah sekalipun,
Yang namanya kesombongan dia tidak bisa tolak. Ya. Tapi bisa di-manage ya saudara ya. Bangga tuh boleh loh. Bangga boleh. Ya, saudara mencapai prestasi tinggi bangga boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai itu tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya menjadi kesombongan. Nah, dia menjadi bisa dibilang dosa yang paling tua dan dia kesombongan itu bisa menjadi penyebab hancurnya hidup kita. Yang jadi masalah itu di situ, saudara. Tidak hanya itu merusak hubunganmu satu dengan yang lain, antar teman sejawat, ya, bahkan antar saudara dengan saudara, bahkan di dalam ranah rohani sekalipun gereja, kesombongan itu merusak hubungan. Tapi yang terlebih lagi, nanti yang tentunya akan saudara dan saya tidak mau adalah kesombongan itu bisa merusak hidup kita. Kesombongan itu bisa merusak masa depan kita. Kesombongan itu bisa menghancurkan apa yang kita sudah tata sedemikian baik dari awal dan kita tidak mencapai itu. Ya, 5 statement Lucifer, 5 statement iblis. Ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dia berkata, aku hendak naik ke langit. Aku hendak menyamai bintang-bintang. Aku hendak duduk di ini. Dan statement yang kelima terakhir dia berkata apa? Aku hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Sombong. Wah, dampaknya banyak banget loh. Dan ini sesuatu yang tidak main-main. Dan saudara dan saya potensial banget untuk jatuh di dalam kesombongan. Siapapun tanpa melihat umur saudara, tanpa melihat jabatan saudara, tanpa melihat gender saudara, semua kita punya potensi termasuk saya untuk sombong. Berarti kalau kita punya potensi untuk sombong, kita punya potensi besar untuk jatuh. Kalau kita punya potensi besar untuk sombong, kita punya potensi besar untuk hancur. Nah itu yang makanya kenapa pagi ini kita harus lihat alasan apa sih dibalik kita harus bertindak rendah hati. Ya. Kenapa kita harus rendah hati? Nah, ada 2 fakta yang perlu kita lihat di dalam teks. Kita kembali kepada Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Terutama yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 bilangnya begini. Tadi dikatakan kamu kamu merujuk di dalam hidup kebersamaanmu itu kepada Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini ya, seringkali kita mempertahankan apa yang ada pada diri kita, betul ya? Apalagi kalau itu kita anggap benar, itu kita anggap sesuatu yang harus, ya. Tapi ternyata teladan Yesus, ya, teladan Tuhan Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesamaannya, ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu berarti menunjukkan sama kekal, sama kuasa, ya, sama Tuhan, karena Tritunggal itu satu zat, satu Allah, ya, tapi dalam 3 perwujudan. Dalam 3 peranan pribadi itu ya. Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setara. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena dia punya sebuah tujuan yang mulia. Ya, kita seringkali kalau sudah aku yang benar kok. Betul saudara? Aku benar kok, ini hakku kok. Kadang-kadang kita seringkali kita begitu. Ya, bahkan kita seringkali tidak menyayangkan bahwa ada orang yang kita harus korbankan demi hak saya. Demi ego saya. Betul ya? Nah, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, ini menarik. Ada frase yang berbunyi telah mengosongkan dirinya sendiri. Kalau kita melihat dan mempelajari teks bahasa aslinya, itu digunakan kata ekonosen. Ekenosen. Dari kata kenosis. Kenoo. Kenapa ada E di depannya? Karena dia menggunakan bentuk kata kerja auris. Auris itu equal dengan past perfect ya. Ya, past perfect itu. Jadi sesuatu tindakan yang sudah lebih dulu dilakukan, ya. Jadi kalau ini diterjemahkan secara literal, melainkan telah lebih dulu ya mengosongkan diri. Nah, menariknya adalah sebetulnya ada bukan salah penerjemahannya. Sekali lagi jangan saudara berkata bahwa LAI enggak. Tapi memang ada beberapa pilihan yang kemudian pihak LAI itu kemudian mengambil keputusan mana kata yang menurut mereka tentunya dibicarakan di dalam tim itu yang menurut mereka yang paling mewakili. Tetapi ada satu ungkapan yang lebih saya anggap mewakili dibandingkan mengosongkan diri, yaitu apa? Yang telah lebih dulu menghampakan diri. Hampa. Saudara pernah sering dengar ya, orang kalau mau pergi mau jadi astronot, pergi ke Mars, mereka akan dilatih di sebuah ruang yang hampa udara. Betul. Yang jadi pertanyaannya, udaranya ada enggak? Udaranya sebetulnya ada enggak? Ada. Tapi dia dibuat seolah-olah tidak ada dan dikondisikan seperti situasi di Mars. Nah, ekenosen atau dari ekenois, saya kasih peragaan saudara. Ini apa saudara? Aqua ya, tidak bermaksud promosi. Nah, ini saya bawa selendang. Jadi kata kenosis itu sebetulnya secara literal itu artinya membatasi. Secara literal itu artinya sebenarnya membatasi. Nah, peragaan yang paling cocok, ini ada aqua, lalu kata membatasi atau menutup itu seperti ini. Pertanyaan saya, aquanya masih ada enggak? Kelihatan enggak? Nah ini. Ini yang dimaksud dengan konsep kenosis. Ada golongan orang-orang Kristen yang berkata bahwa pada waktu Yesus mengambil rupa, jadi ditambahkan kemudian rupa seorang hamba. Ya, jadi keilahiannya itu ditutupi oleh rupa manusianya. Nah, ada orang Kristen, sebagian orang-orang Kristen yang menganggap bahwa ketika Yesus jadi manusia ya dia tidak punya keilahian. Ya karena ini. Tapi salah ya. Pada waktu dia mengambil rupa menjadi manusia 33 tahun kurang lebih, Allahnya tetap ada. Jangan salah ya. Makanya dikatakan sebagai Allah sejati, manusia sejati. Nah ini yang makanya memunculkan banyak perdebatan itu di sini. Allahnya tetap ada.
Nah, kalau kemudian muncul isu lah, kenapa dia berkata dia tidak tahu tentang hari Tuhan Kris? Betul kan? Ya karena dia membatasi dirinya sendiri. Loh, iya toh. Misalnya, saya itu senang film silat ya saudara. Saya jago silat. Tapi nek saya tidak mau pakai ilmu saya, bisa enggak? Dan orang tahu enggak saya bisa silat? Enggak tahu dong, selama saya tidak pamer. Ya kan? Nah itu. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Tapi dia membatasi. Ya, ngerti ya konsep itu ya? Betul ya? Saya paham ya? Jadi dia menutupi keilahian. Makanya pada waktu-waktu tertentu dia bisa menghilang. Pada waktu dia mau dibunuh, Yesus bisa menghilang. Karena memang waktunya belum tiba. Tapi ketika dia tidak perlu untuk itu, ya ngapain? Karena kenapa? Dia menjalankan misi Allah. Jadi jangan salah. Pada waktu dia jadi manusia bukan berarti ilahinya hilang. Tetapi dengan penuh kesadaran, dia telah, LAI bilang, mengosongkan dirinya sendiri secara aktif. Karena ini kata kerja aktif. Oh iya, bayangin ya. Bayangin loh, itu yang dibilang. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Dihina, disiksa, mati di atas kayu salib. Ya wis. Ya. Ya udah. Memang ini yang saya harus lakukan. Mungkin Yesus bilang begitu. Kalau dia bisa ngomong seperti itu sama kita. Ya. Dan jadi sama posisinya seperti manusia. Ini sebuah contoh yang begitu luar biasa. Dia Allah yang mulia. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia tidak usah bela diri. Bahkan ketika Petrus memotong telinga Maltus pada waktu dia ditangkap, sangkamu aku tidak bisa memerintahkan bala tentara surga untuk mengusir orang-orang ini. Kok sampai kamu harus turun tangan? Dia bisa. Dia lebih dari bisa. Tapi dia tidak pernah ya menggunakan haknya pada waktu itu. Lain dengan kita. Ya. Pernah dengar cerita tentang Konfusius dengan murid kesayangannya. Waktu murid kesayangannya itu sedang cuti belajar pulang kampung, dia ketemu dengan orang yang dikerumuni karena mereka bertengkar hanya gara-gara apa? Ternyata perbedaan jawaban antara 3 kali 8 itu berapa? Si pedagang sama pembeli, pedagang berkata 3 kali 8 itu 24. Pembelinya ngotot, enggak bisa. 3 kali 8 itu 22. Ya, kadang ada orang yang model gitu ya, saudara ya. Wes salah, mokong, ya, merasa diri paling hebat. Dua-dua bertengkar. Nah, sebagai orang pandai, murid Konfusius itu mencoba menjadi mediator, penengah. Dan dia ngomong sama pembeli itu, Pak, 3 kali 8 itu 24. Enggak ada. 3 kali 8 itu 22, tapi enggak tahu ini pembeli berkata 22. Wah, ini orang barbar kan? Lalu mereka berkata, ini yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah orang yang paling bijak. Yaitu siapa? Konfusius. Ya, kebetulan gurunya si murid ini. Nah, lalu betul mereka sampai rela pergi ke tempatnya Konfusius yang tidak dekat. Dan si murid itu sudah percaya diri karena mereka taruhan. Taruhannya gini, si pembeli ini berkata, kalau sampai saya salah, potong leher saya. Ya. Sementara si murid Konfusius, kalau saya yang salah, karena dia merasa yakin benar. Ya.
jabatan saya tak taruh. Karena dia orang terhormat. Dia yakin banget dong. 3 kali 8 dia pasti tahu gurunya akan memberikan jawaban yang benar. Ya, lalu mereka naik gunung, mereka ketemu dengan Konfusius. Yang terjadi ternyata unpredictable karena ketika itu diperhadapkan kepada Konfusius, apa jawaban Konfusius? 3 kali 8 berapa? 22. Kaget dia. Kaget dia. Dan singkat cerita, dia bertanya, kenapa kamu tahu kepada gurunya? Salah, tapi kamu benarkan. Dia katakan, apa yang kamu pertaruhkan kalau kamu kalah? Jabatan. Apa yang dia pertaruhkan kalau dia kalah? Kepalanya. Kamu mau? Kamu menang? Dia mati? Tidak mau. Nah, kadang ada sesuatu hal ya yang kita tidak bisa tidak. Ya. Pak, kalau lawanmu itu istrimu. Ya, nah, istri itu kan baper ya. Ya nek dia nangis-nangis yo dikit ngalah lah. Ya kan? Minta maaf lah. Ada hal yang tidak perlu dipertahankan. Saya kemarin ketemu dengan salah satu keponakan saya yang dia melakukan sebuah tindakan yang menurut saya salah. Ya tapi namanya anak-anak ya saudara ya. Ya bukan anak-anak sih, Gen Z. Dia ini sudah berani mengambil keputusan untuk menjauhi orang tua dan sebagainya. Ya, saya katakan terlepas dari salah dan benar, saya tidak mampu menyalahkan kamu. Ya, tapi satu hal yang suatu saat saya selalu berdoa, suatu saat kamu harus terima Yesus. Karena itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Kesalahan lain oke. Ada kesalahan lainnya saya bisa toleransi. Tapi masuk surga, no one else. Jesus Christ, the only one. Satu-satunya jalan. Dia ngaku. Saya bilang, oke, hari ini kamu melakukan sesuatu dan mungkin itu akan terus berlanjut dalam hidupmu. Tapi satu, saya berdoa terus. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena dia mengaku dirinya sebagai ateis, saudara. Ya, itu. Ya, tidak bisa berbantah-bantahan. Ya, nah, jadi kadang ada hal yang kita pikir, wah ini sebetulnya kamu tuh salah. Ya, ngapain berbuat terus? Saya hanya berharap suatu saat ketika dia tidak punya pegangan, dia masih berpikir bahwa dia punya tante yang dia bisa datang untuk dia bertanya. Ya. Itu saja harapan saya. Sambil terus berdoa, dia boleh terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Ya. Kadang ada hal yang kita tidak perlu pertahankan sampai mati, kecuali Yesus Tuhan. Itu aja. Ya, tentunya ada kebenaran-kebenaran juga yang harus kita pegang. Tapi kita tidak bisa paksakan sama orang lain ya, maksud saya. Jadi bukan berarti kita ngalah terus kita juga lepas. Tidak, bukan. Jangan salah paham dengan maksud saya. Ya, artinya gini loh. Kebenaran itu mutlak untuk saya, diri saya. Tapi saya tidak bisa paksa itu buat orang lain. Yang membuat akhirnya kami jadi berkonflik dan apalagi kalau itu sesuatu yang tidak prinsipil gitu. Seringkali kita bertengkar untuk sesuatu, masalah mencet odol aja tukaran. Betul gak? Betul Pak Leo semangat sekali kalau suruh. Masalah, si ibu bilang gini, Pak mencetnya itu harus dari bawah. Ya, tapi enggak tahu bapak-bapak itu punya pemikiran gimana. Pokoknya hasil akhirnya itu tetap podo mah, entek. Ya, habis kan gara-gara odol nanti bisa diem-dieman, saudara. Ya kan? Nah itu kan sebetulnya tidak prinsip toh,
Tidak perlu dipertahankan toh. Tapi kita itu ya ego dari kecil, Bu. Aku mencet odolnya dari bawah. Ya toh? Saya ini pengaruhi di mana coba? Ya kan? Pada akhirnya ya foto-foto entek. Mungkin pada akhirnya foto-foto disilet. Betul. Nah, akhirnya kita seringkali mempertahankan. Kenapa? Nah ini yang saya katakan bahwa jangan pertahankan. Kenapa? Karena ini teladan Yesus. Ini contoh. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus rendah hati, Ci? Ini contoh yang Tuhan Yesus berikan. Dia rela. Sampai hal yang paling mulia, yang banyak dicari orang, dia batasi. Bahkan sampai mati. Loh, orang rendah hati apa toh? Matinya di atas kayu salib. Kalau Anda orang Kristen selalu bertanya, karena kita seringkali dibully orang Kristen, Tuhannya mati dipantek. Dipantek itu disalib. Dan mereka mentertawakan. Justru disitulah kita bersyukur, karena pada waktu itu Tuhan Yesus yang hidup di dalam budaya Keyahudian, salib itu kematian yang paling hina. Dan dia menanggungnya. Salib itu kematian yang pantas untuk penjahat terbesar yang ada di situ. Dan dia menanggungnya. Karena siapa? Saya dan saudara. Teladan Yesus. Nah, kenapa kita tidak bersedia untuk minta maaf? Kenapa kita tidak bersedia untuk memberikan pengampunan? Oh, tidak mengampuni itu sombong loh, saudara. Kenapa? Karena engkau menganggap dirimu paling benar. Dan engkau mempertahankan dirimu paling benar. Itu kesombongan. Jadi jangan saudara berasumsi sombong itu karena untuk orang kaya kepada orang miskin. Enggak, jangan salah. Sombong itu lininya banyak sekali. Ya, mengalirnya ke banyak hal. Enggak berbicara saya hanya memandang saudara sebelah mata. Enggak, betul itu juga sombong. Tapi sekali lagi menganggap diri paling benar. Tidak mau pernah dengar, enggak mau dengar orang ngomong. Itu sombong. Kayaknya iya, tapi tidak pernah dilakukan. Itu sombong. Ya. Itu sebuah kesombongan yang kayaknya halus, tapi itu sombong. Ya. Tapi teladan Yesus kepada kita ada hal yang seringkali harus kita mampu batasi. Yaitu tidak menganggap diri kita ini hebat. Ini contoh, ini teladan Yesus. Wah, saya bayangkan ya, kalau kita orang Kristen, tidak usah orang Kristen secara keseluruhan lah. Kita itu jemaat GBI Rock yang menerapkan nilai atau value humility. Wah, aman GBI Rock. Rumah tanggamu aman. Hidupmu aman. Karena kenapa? Kita rendah hati. Dan itu kita lakukan atas dasar apa? Bapakku aja rendah hati kok. Loh, katanya anak duplikat orang tua. Ya kan? Berarti kalau saudara tidak menduplikasi Yesus, arah ngerti anak sopo. Ya. Kalau saudara berkata Yesus itu Bapakku, mestinya teladan ini kena kepada kita. Tidak ada. Ya. Saya pernah cerita sama Pak Roy. Pak Roy, saya beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu pelayanan di sebuah gereja. Waduh, kebetulan saya melayani di sebuah youth yang maaf kata saudara ya, mulai dari pembinanya dan sebagainya itu gayanya itu luar biasa dahsyat. Ya, dari cara duduknya, dari caranya memperlakukan tamu luar biasa dahsyat. Tanda petik ya, tidak usah saya deskripsikan dahsyatnya. Lalu kemudian saya bilang, saya pada waktu itu saya langsung ingat Kak Galuh, Ko Yance, Pak Fran, Kak Oscar, ya. Mungkin punya kita tidak terlalu banyak ngomong, tetapi good attitude-nya tuh luar biasa.
Saya harus berbangga. Saya ngomong luar biasa. Mungkin itu yang orang bilang nih ya, like father like son. Ya, jadi tinggal lihat gembala ini sopo. Nek gembala ini kemelinti, anak iyo kemelinti. Nek gembala ini rendah hati, anaknya ya pasti rendah hati. Ya, puji Tuhan ya. Saya melihat di situ dan saya bangga dengan, ya bukan menjadi sebuah kesombongan, tetapi saya bersyukur bahwa jemaat kita itu sangat humble. Ya, wah luar biasa ya. Ini ya. Jadi kenapa? Harus. Ini teladan Tuhan Yesus. Ya, ini teladan Tuhan Yesus. Ini yang kita tidak bisa singkirkan. Makanya kalau sampai saudara tetap sombong, aku ora ngerti panjenengan ki anak sinten. Ya, yang dari luar pulau maaf ya. Di Pak Fran pasti, Anda itu anaknya siapa? Saya tidak tahu. Ya, karena kenapa? Yesus dari awal memberikan teladan yang begitu luar biasa. Sampai apa? Menutupi kemuliaannya, menutupi keilahiannya, tidak pernah show off keilahiannya. Ya, sehingga dia dihina, dia dianiaya, bahkan mati, sampai mati di atas kayu salib. Banyak kali keluarga kita berantakan karena ego. Ya, masing-masing merasa aku yang paling benar. Tapi biarlah pagi ini ya kita mempraktekkan kerendahan hati. Banyak kali hubungan rusak karena ego. Tapi pagi ini mari kita berkata, Yesus teladanku. Amin saudara. Yesus contoh yang hidup dalam hidupku. Dia inspirator saya. Ya, jangan termasuk hubungan dengan orang lain. Ya, itu yang harus kita ingat bahwa Yesus telah lebih dulu memberikan contoh dalam hidup kita. Dan itu harus. Ya, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Coba. Itulah sebabnya. Anda tahu frase, itulah sebabnya. Kalau kita orang Jawa bilang makanya. Ya. Jadi karena Yesus itu sudah begitu, ya kan? Sudah sampai sedemikian rendah hati, ya kan? Makanya kemudian ada frase berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya ya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi frase itulah sebabnya. Jadi ayat 5 sampai ayat yang ke-8 itu menjadi hal yang utama, kemudian ayat yang ke-9 sampai 11 itu menjadi dampak ya. Ya, jadi akibat ya, kalau saudara sudah belajar TSOP harus belajar TSOP saudara ya. Ya ini Pak Leo. Ya, itulah sebabnya apa yang terjadi. Kunci keberhasilan itu terjadi dalam hidup orang yang rendah hati. Kenapa? Siapa yang menentukan keberhasilan saudara? James. Kamu berhasil karena apa? Tuhan. Wow. Good answer. Ya, belum lupa kamu. Ya, walaupun orang tuamu punya peranan, walaupun pendidikanmu punya peranan, jangan lupa. Ingat Menara Babel, Kejadian pasal 11. Dia berkata, Tuhan berkata, marilah. Jadi dia bilang, segala rencana manusia itu berhasil, bisa. Manusia itu hebat, diciptakan oleh Allah dan sebagainya. Dengan memori yang saya bilang kemarin, kalau korteks otak kita itu jembreng-jembreng ya, tahu dijembreng itu kayak disisir ya. Orang bilang katanya
luasnya tidak kalah dari Senayan. Ya, sehebat apapun engkau jangan lupa, ya. Tuhan berkata apa? Marilah kita turun dan kita kacau balaukan hal yang mungkin tidak terlalu apa, tapi yang dikacau balaukan bahasa, yang dibanggakan, yang paling dibanggakan pada waktu itu. Dan ketika bahasa dikacau balaukan, berantakan semua. Pembangunan itu tidak berlanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menolak kehebatanmu. Saya tidak menolak kepandaian saudara. Saya tidak pernah mengecilkan apa yang saudara punya. Tapi yang saya bilang, kalau engkau sudah berhadapan dengan Tuhan, berhasil tidaknya itu seperti orang Jawa, bolak-balik tangan. Betul ya Pak Heni? Bapak mau kencengnya kayak apapun, kalau bukan Tuhan, sorry. Karena firman Tuhan jelas di Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, Allah mengasihani orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak. Oh itu jelas banget. Destinimu itu di tangan Tuhan. Kamu boleh punya effort sekuat apapun, tapi yang menentukan Tuhan. Kamu bisa berupaya mati hidupmu engkau usahakan, tapi sekali lagi penentunya adalah Tuhan. Jangan lupa. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 20 ketika terjadi perdebatan antara murid-murid Yesus siapa yang paling besar, dia bilang, kalau kamu mau jadi yang paling besar, mega, jadilah orang itu harus jadi pelayan. Ya, dunia berkata, who is the boss? Aku bosnya. Makanya kata pemerintah di dalam ayat 25 Matius pasal 20 itu digunakan kata kuriusin, dari kata kurios. Kata pemerintah itu secara literal diartikan menjadi Tuhan atas rakyat. Itu bangsa-bangsa dunia. Tapi kamu, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kalau kamu mau jadi yang terkemuka, kamu harus bersedia menjadi hamba. Itu kunci keberhasilan kita. Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya bilang, jangan Bapak Ibu yang, maaf ya, mungkin pendidikanmu hanya SMP. Saya ambil yang paling kecil deh. Mungkin pendidikanmu hanya SMA. Saya bilang, ojo minder. Jangan rendah diri. Beda ya dengan rendah hati ya. Rendah diri itu saudara berarti udah tidak punya kepercayaan diri sama sekali. Jangan rendah diri. Saudara berkata, Bu, aku tuh tidak iso popo. Saya mau bilang, orang iso popo itu bisa Tuhan balik jadi iso popo. Bu, saya ini orang sederhana. Betul menurut kamu. Tapi kalau kamu hidup di dalam Tuhan, dalam hal ini konteks kita bicara tentang kerendahan hati, yang meninggikan kamu bukan orang di sekelilingmu loh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan yang itu kuncinya. Betul kita cari pengakuan. Betul kita cari orang-orang yang mensupport kita. Tapi saya bilang, yang buat kamu berhasil, sukses sejati, orang mungkin bisa menjanjikan suksesmu. Hari ini ada, besok hilang. Tapi yang menjanjikan sukses sejati, pemberi harapan sejati adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saya hanya berpikir jangan sampai belasan tahun kita gunakan waktu kita untuk belajar dan give your best.
Tapi ternyata itu sia-sia. Artinya bukan sia-sia secara adalah, pasti adalah. Tapi artinya apa? Pada akhirnya kita akan depresi karena ternyata apa? Ya, yang kita cari tidak ketemu. Berapa banyak orang pintar bunuh diri? Bu Evi tahu itu. Ya kan? Berapa banyak orang hebat kita temukan? Ya. Overdosis. Kenapa? Karena dia tidak pernah menemukan sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Betul? Makanya saudara ingat toh, kenapa film Hidayah itu paling laku? Gitu? Betul ya? Mungkin ibu ini bilang, oh, kok aku tidak suka nonton, kan ibu. Tapi pada umumnya orang Indonesia, kenapa The Lord of the Ring dapat award? Kenapa Harry Potter dapat award? Karena pada dasarnya kita itu selalu mencari sesuatu yang supranatural. Betul gak? Kenapa handphonemu yang canggih, iPhone 17? iPhone 17? Betul, yang paling canggih. 16 atau 17? Masih 16. Ya. Kamu pakai 2 minggu, begitu kamu ngerti fiturnya, bosen enggak? Bosen enggak? Bosen. Kenapa? Karena itu hanya sesaat. Karena kenapa? Manusia itu selalu punya ruang yang namanya ruang kosong dalam hatinya. Ya. Dan itu hanya bisa dipenuhi oleh satu pribadi. Tuhan. Ingat itu baik-baik. Anak-anak muda, ingat itu baik-baik. Jangan sombong. Sehebat apapun nanti kamu bahkan ada pada titik di mana orang berkata, you are the best. The best of best. Orang bilang begini, ingatlah bahwa only by His grace. Tuhan yang buat semua itu terjadi. Itu sampai saya selalu bilang sama Bu Monik, Bu Gembala, saya kenal beliau itu dari tahun 2007 ya Bu, ya betul ya Bu. Masih ingat aja masih. Saya selalu ngomong dari awal, Ci, kalau suatu saat saya sombong atau saya pura-pura tidak kenal sama orang lain, pukul saya dari belakang untuk mengingatkan saya. Jadi kalau saudara di tengah jalan tidak saya sapa bukan karena sombong, ora ketok, ya, ora ketok atau mungkin saya lupa nama Anda, jangankan gitu ya. Ini mungkin faktor U saudara ya. Minggu lalu saya sudah tanya, Bu itu namanya siapa ya? Misalnya nama saya Peter. Hari ini saya lupa saya, jenenge sapa ya? Bisa lupa. Ya faktor U ya mungkin ya itu ya. Jadi ya. Jadi jangan a priori ya saudara, jangan negatif thinking. Oh Pak Roy itu sombong. Ketemu saya lebu tadi jalan sambil nyetir. Lah memangnya nyetir tuh nyari saudara. Ya kan enggak toh. Nyetir tuh lihat jalan. Ya kan? Itu. Jadi ingatlah kunci keberhasilan kita. Ya. Saya tidak, sekali lagi, saya tidak mengabaikan pendidikan. Harus. Karena kalau enggak ngapain sampai saya S3. Ya harus. Selama saudara bisa kuliah, harus. Selama saudara bisa kuat bekerja, harus. Karena kalau saudara tidak kerja jangan makan. Tapi ingatlah bahwa penentu keberhasilanmu adalah Tuhan. Itu kunci keberhasilan. Makanya ayo, mengapa kita harus rendah hati? Jangan sombong sehebat apapun. Ingat, kesombongan itu awal kehancuran. Awal kehancuran. Ya. Malaikat yang jadi pribadi yang luar biasa aja jatuh kok. Ya. Dan sampai hari ini, sampai nanti dia berusaha untuk mengembalikan posisinya. Tapi sekali lagi, Tuhan penentu segala sesuatu. Ayo kita hidup dalam kerendahan hati. Ya. Dalam kerendahan hati. Tidak ada sesuatu yang layak buat kita sombongkan. Apalagi jika itu di dalam Tuhan. Amin saudara.
Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, tapi saya minta pemain musik maju ke depan. Hati hamba yang selalu kau cari. Aku tidak dapat melupakan kebaikan Tuhan yang sudah aku terima. Dia tidak melihat rupa, dia tidak memandang harta. Dia cari orang-orang yang rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati akan berkata, aku butuh Tuhan. I need you, Lord. Aku butuh Engkau. Hanya orang rendah hati yang bisa berkata dengan jujur, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Bahkan hanya orang yang rendah hati, di tengah-tengah kesuksesanmu, engkau berkata dengan hati yang tulus, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa berada di sini. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Ku tak dapat melupakan kebaikan-Mu, kebaikan yang ku terima. Amin. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan aku berharga. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih Tuhan nyata. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Biar musik saja dulu yang mengalunkan pujian ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Ya. Tapi saya percaya ada sesuatu yang kau dapatkan pasti dari apa yang kita dengar bersama pagi hari ini. Tentunya apalagi ketika itu berbicara tentang kesuksesan hidup, entah apapun. Entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam hubunganmu dengan orang lain, suami istri, orang tua dan anak, atau pasangan, atau mungkin pacar. Dan bisa muncul berbagai hal karena ego, karena Karena kita merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling hebat, gajiku lebih gede daripada kamu, jabatanku lebih gede daripada kamu,
usahaku lebih besar daripada kamu. Tapi saya mau bilang, itulah justru yang menjadi penghancur. Itu yang seringkali menghancurkan hubungan kita. Itu yang seringkali membuat kita tidak bisa melangkah maju karena kita merasa kita terlalu terbebani dengan kehebatan kita. Tapi firman Tuhan pagi ini berkata bahwa kalau engkau rendah hati itu harus. Karena ini sejak awal sudah diberikan contoh. Ada teladan Yesus dalam hidup kita. Dan kalau engkau rendah hati itu harus. Karena ternyata ini kunci keberhasilanmu di dalam Tuhan. Betul engkau punya peranan. Betul engkau punya usaha. Betul orang tuamu yang membuat engkau berhasil sampai duduk di pendidikan yang paling tinggi dan hebat. Tapi mau saya bilang, Tuhan yang jadi kunci. Tuhan yang menjadi rumus dalil utama dari keberhasilan. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Termasuk bukan dirimu. Dia, Tuhan, yang jadi penentu. Tidak ada yang kita bisa sombong di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, kau telanjang di hadapannya ketika engkau berhadapan dengan dia. Tidak ada yang kita bisa megahkan di hadapan Tuhan. Karena semua berasal daripada dia. Dia bukan cari hartamu. Dia bukan cari rupamu. Tapi dia cari hati seorang yang rendah hati. Hati seorang yang mau menghamba. Hati seorang yang rela tidak mempertahankan haknya. Dan ketika engkau berhasil merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, ingat firman Tuhan, ingat garis bawahi. Itulah sebabnya Allah meninggikan dirimu, meninggikan usahamu, meninggikan karirmu, meninggikan kerja kerasmu. Jangan pernah lupakan itu. Dimanapun engkau, you are nothing and God is everything. Kamu tidak ada apa-apanya. Kalau engkau dipandang orang, ingatlah, itu terjadi only by His grace. Hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena yang lain. Ingatlah, supaya engkau selalu menjadi pribadi yang beruntung karena engkau punya Tuhan. Jangan menganggap engkau bisa karena engkau hebat. Jangan, buang itu. Buang perasaan itu. Tapi katakan kepadamu, hatimu, hidupmu, aku bisa karena aku punya Tuhan yang hebat. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau
berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Untuk itu saya undang yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan setiap kami untuk memiliki kerendahan hati. Karena itu bagian daripada rencanamu atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah yang terus mengingatkan setiap kami. Bahkan Kau yang memberikan hikmat-Mu untuk menyikapi di dalam keseharian kami ini. Mungkin mudah untuk kami mengatakannya, tetapi sulit ketika kami mengaplikasikan di dalam keseharian kami. Untuk itu kami butuh Engkau dan kami butuh Engkau Tuhan. Bahkan firman-Mu sendiri berkata, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena kami percaya ini bagian daripada value di dalam setiap kami yang terhisap di dalam gereja-Mu GBI Rock Semarang ini. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kalau kami juga akan bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati Ibu Evi, Bu Bayu, juga Bu Lestari yang mengambil bagian untuk melayani pada pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 1 Petrus ayat yang ke-17 sampai 19 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Pagi hari ini tidak hanya sekedar kita rutinitas mengikuti akan ibadah perjamuan kudus, tetapi benar-benar kita mengerti dan memahami betapa pengorbanan yang luar biasa Tuhan atas hidup kita, melayakkan setiap kita. Dan percayalah, humility, kerendahan hati itu adalah bagian daripada hidup kita. Kemanapun, dimanapun kita ditempatkan, dan belajar bahwa kerendahan hati bukan berarti kamu kurang berarti, tetapi kamu tahu siapa sumber daripada nilaimu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengaplikasikan senantiasa di dalam segala aspek hidup kami ini. Kami bersyukur, dan kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang ajaib, sebab kami punya Tuhan yang hidup. Dan hamba berdoa pagi hari ini, Tuhan, jamah setiap kami untuk kami benar-benar mengerti lebih lagi arti daripada penebusan-Mu, melayakkan setiap kami, bahkan boleh membawa setiap kami sampai dengan hari ini. Itu adalah karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh melihat apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di dunia saat ini, dengan berbagai masalah, tantangan yang semakin hari semakin luar biasa. Kadang kami gentar, kami takut, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita makan roti yang melambangkan akan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami menyadari bahwa penebusan-Mu adalah anugerah yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa menyerahkan akan setiap jemaat-Mu yang hadir. Biarlah Engkau Allah yang memberkati dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan sendiri. Kami bagian daripada orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Dan artinya bahwa kami memiliki otoritas, kami memiliki kemampuan untuk melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan Tuhan sendiri akan memberkati dengan kreativitas, keberanian, bahkan kemampuan. Bahkan Kau juga berikan kelimpahan buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa mintakan berkat yang terbaik buat setiap keluarga-keluarga yang ada. Kau memberkati
dengan keberhasilan, bahkan Kau memberkati dengan perlindungan ilahi. Dan kerendahan hati itu tetap ada di dalam setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami menyerahkan akan semua apa yang ada dalam hidup kami ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan keluar dari tempat ini, kami melangkah, dan kami akan siap menghadapi semua tantangan yang ada dengan segala kerendahan hati yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Allah yang akan mempertemukan setiap kami dengan orang-orang yang tepat di luar sana. Dan Kau akan membawa kami untuk mengalami next level, mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekalipun tidak mudah, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom warga kerajaan, kami sangat senang menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah raya minggu ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali hadir di GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas yang ada di gereja ini agar kita saling mendukung, bangun, dan bertumbuh dalam Tuhan. Ingat ya, jangan sendiri. Let's grow together. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Training setiap minggu ketiga setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, terlebih mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani di tempat ini. Ingat kata Bapak Umbalang, gak ada yang jadi penonton, semua harus jadi pemain. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak person berikut ini. Oh ya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa join kegiatan ini ya. Sekian Rock News minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Dadah. Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, Dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan.
orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God, bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih, bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu. Dan di ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto, yaitu Dani Tumiwa, maestro gitar Yamaha kelas internasional, yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya, kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adiana Pitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan berkata belajar daripada-Aku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Amin. Diberkati pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Amin. Sebelum saya menyampaikan kegiatan sepekan ke depan, adakah jemaat baru yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Sepertinya tidak ada, ya. Semua jemaat-jemaat yang setia. Baik, kegiatan tengah minggu sudah kembali dimulai, ya. Komsel, baik KGC, umum, doa pengerja, semuanya sudah dimulai minggu ini, ya, kembali seperti biasa. Minggu depan kita akan kembali beribadah bersama Minggu 13 April pukul 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ya, ibadah Rocky dan Roket juga jam 9 pagi bertempat di lantai 1. Jangan lupa ibadah Jumat Agung, ya. Jumat 18 April jam 9 pagi, ya. Jadi ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 18 April jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Ibu Dr. Krisna Wijaya. Dan Minggu 20 April ibadah Paskah
jam 9 pagi juga di tempat ini dan dilayani oleh Bapak Gembala. Info persembahan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan, yang memberikan persembahan, tetap dengan 2 cara. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan secara manual, boleh mengambil amplop di kotak putih dan memasukkan di kotak putih tersebut, atau yang mengembalikan secara QR, ya, secara QR. Yang mengembalikan persepuluhan jangan lupa kode unik di belakangnya 01. Yang memberikan persembahan umum 03, persembahan pembangunan 05, dan ada tambahan 1 persembahan pasca, ya, kodenya 07, ya, karena tim panitia pasca tahun ini sudah mulai mengumpulkan dana untuk acara ibadah pasca tanggal 20 April yang akan datang. Oke? Itu saja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi persembahan kita, dan nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua anugerah dan berkat Tuhan yang kami terima lewat kebenaran firman pagi hari ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Apa yang ada pada kami, ajari kami Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, memberikan persembahan buat pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di GBI Rock Semarang. Apa yang ada pada kami mau berikan dengan hati yang tulus, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini persembahan kami bawa dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur sebab kami punya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.